Semua kisah-kisah keajaiban yang ada di Al-Quran, kita bisa ngalamin itu dengan cara yang sama, yaitu dengan libatin Allah. Cara yang paling sederhana melibatkan Allah dalam urusan kita secara general, cara yang pertama adalah mention Allah di awal. Sebut Allah di awal. Jangan lupa nge-tag Allah di sejak pertama kali kita melakukan kebaikan. Misalnya Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa itu berdakwah kepada Fir'aun, sebelum Nabi Musa datang kembali ke Mesir dari Yordania, hal yang pertama yang dilakukan Nabi Musa itu adalah meminta petunjuk Allah, memention Allah dengan kalimat Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, tuntun ucapanku agar dia mengerti apa yang aku katakan, dan berikan aku seorang pendamping, seorang teman dalam dakwah ini, dalam perjuangan ini, Harun saudaraku. Jadikan dia sebagai penguat, pendukungku, agar kami bisa bertasbih kepadamu sebanyak-banyaknya, agar kami bisa bersyukur kepadamu sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah cara pertama melibatkan Allah dalam urusan kita, yaitu dengan berdoa, mention Allah, nge-tag Allah, menyebut nama Allah, bismillah, insya Allah, kemudian doa-doa safar, doa-doa sehari-hari, bahkan doa-doa yang sifatnya lebih spesifik. Libatkan Allah dengan doa, libatkan Allah dengan menyebut nama Allah, libatkan Allah dengan mention Allah, dan lebih baik lagi kita menyebut nama Allah itu dengan nama-namanya yang mulia. Libatkan Allah dengan cara menyebut nama-nama Allah, dengan cara berdoa kepada Allah ketika kita awal mengerjakan sesuatu. Ketika kita punya masalah dengan seseorang, langsung libatkan Allah dengan berdoa kepadanya, dengan menyebut nama Allah, dengan memanggil nama-nama Allah yang mulia di antara asma Allah itu, di antara Asmaul Husna. Itulah rahasia Sayyidah Maryam dan juga Sayyidah Aisyah ketika mendapatkan pembelaan Allah ketika dia difitnah, ketika dia dibully oleh masyarakat mereka. Apa yang dikatakan Sayyidah Maryam dan Sayyidah Aisyah ketika awal mendapatkan berita kalau mereka itu sedang difitnah, dibully, kalau sekarang mungkin di sosial media, hal yang pertama diucapkan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Maryam adalah ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tidak akan berkeluh kesah kecuali mengadu kepada Allah, dan Allah sebaik-baik pelindung atas apa yang mereka ucapkan terhadap aku. Ketika Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Maryam ini melibatkan Allah dengan lisan, dengan ucapan-ucapan doa, menyebut nama Allah, memanggil Allah, itu Allah langsung terlibat di sana. Sehingga ketika Allah terlibat, terjadilah keajaiban. Apa keajaibannya? Sayyidah Maryam langsung mendapatkan keajaiban, tiba-tiba bayinya bisa bicara dan membela ibunya. Tidak ada satupun yang bisa menolak berita dari bayi tersebut. Akhirnya bersihlah nama Sayyidah Maryam. Sedangkan Sayyidah Aisyah mendapatkan keajaiban, tiba-tiba turun ayat di surat An-Nur khusus dari Allah untuk membela Sayyidah Aisyah. Jadi kalau kita pengen dapatin keajaiban, jalan keluar dalam masalah kita, ya sebut nama Allah. Itu juga yang dilakukan Nabi Musa kan. Ketika Nabi Musa mentok dengan laut, di belakangnya ada pasukan Fir'aun, pengikutnya mulai berkeluh kesah, maka Nabi Musa mengatakan, pasti Allah bersamaku dan dia akan memberiku jalan keluar. Allah disebut, Allah dipanggil, Allah dilibatkan. Nah, itu juga yang dikatakan Nabi Allah Ibrahim ketika dalam bara api, malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Kata Nabi Allah Ibrahim, kepada engkau Jibril, aku nggak butuh apa-apa. Lalu Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku sebaik-baik penolong dan penjaga. Akhirnya apa? Ketika Nabi Ibrahim mention Allah, Allah terlibat di sana. Ketika Allah terlibat, terjadi keajaiban. Nabi Musa, Allah belah lautan sehingga bisa menyeberang seperti jalan tol sampai ke tujuan. Nabi Ibrahim, Allah jadikan api itu bukan padam, tetapi sejuk dan nyaman buat Ibrahim. Semua kita pasti akan mendapatkan hal yang sama. Itu pasti, absolut. Apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, maka sesuatu yang bisa ditiru. Tidak ada satupun kisah-kisah Al-Quran ini yang sifatnya tidak mungkin ditiru. Mungkin teman-teman ada yang mengatakan, itu mah cuma terjadi kepada para nabi, kita kan bukan nabi. Nah, teman-teman, kalau kita berpikir demikian, kita sama aja mengatakan Al-Quran itu dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Sebuah mitos yang tidak bisa dijalankan, sesuatu yang sia-sia. Na'udzubillahi min zalik. Tidak mungkin, astagfirullah. Al-Quran bukan dongeng, Al-Quran bukan mitos, Al-Quran adalah petunjuk. Kalau petunjuk bisa dijalankan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang taat. Maka kalau Al-Quran adalah sesuatu yang bisa dijalankan, cerita-ceritanya bisa ditiru, maka apa yang terjadi kepada Sayyidah Maryam bisa juga terjadi kepada kita. Apa yang terjadi kepada Musa itu pun
bisa kita alami. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim, kita bisa alami. Semua kisah-kisah keajaiban yang ada di Quran, kita bisa ngalamin itu dengan cara yang sama, yaitu dengan libatin Allah.